Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mieprans, kembali lagi bersama dengan kami di Langit Miepra. Nah, di sini kita di pagi yang cerah ini kita ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa dan juga hebat dari tim penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2023 dengan Ibu Sri Subekti SPD MPD beserta dengan Bapak Dr. Andes PI MM. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Nah, untuk kita memulai pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang sebelum ke inti ya Bu ya. Saya ingin bertanya terkait tentang PKKS Bu. Saya sempat kemarin malam lebih tepatnya itu mencari PKKS itu apa. Banyak website itu mengatakan bahwa di tahun 2023 ini baru dilaksanakan program ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa program ini dilaksanakan di program tahunan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Bu secara rinci atau Bapak mungkin mengenai tentang PKKS itu seperti apa? Seperti itu. Oke. Baik. PKKS itu singkatan dari penilaian kinerja kepala sekolah. Ya. Sebagai seseorang yang sedang melaksanakan satu program gitu ya, pasti ada endingnya. Oh iya. Nah, ending dari pelaksanaan program sekolah dan pengembangan sekolah itu pasti akan ada penilaian. Oh, iya. Nah, penilaian PKKS itu adalah salah satu penilaian kami dari sisi dokumen juga keterlaksanaan program yang dicanangkan oleh sebuah lembaga yang namanya sekolah, terutama di sini SMA Negeri 1 Turen. Yeah. Kita tidak akan bisa mengetahui seberapa kontribusi sekolah ini untuk pengembangan layanan pendidikan pada siswa-siswa seperti kalian, siswa yang hebat ini, ketika tidak diadakan sebuah penilaian secara formal begini. Karena ketika kita tidak mengaudit dokumen dan keterlaksanaan berbagai macam program itu, yang ada hanya persepsi nanti. Nah, persepsi itu akan dipatahkan dengan bukti-bukti dokumen yang disajikan di PKKS SMA Negeri Turen ini dengan luar biasa. Gitu. Seperti itu ya, Bu. Jadi PKKS ini memang dilaksanakan memang dengan tujuan untuk mengidentifikasi seperti itu, Bu. Dari kinerja seperti itu. Kemudian rekan saya Rasya. Selain dari tujuan untuk mengidentifikasi tadi, kan ada tujuan yang lebih tersurat gitu Bu, untuk sekolah itu bisa disampaikan. Kira-kira tujuannya itu seperti apa? Oke, boleh ya Pak Pi? Boleh tadi Pak. Oke, bisa. Perlu saya sampaikan, PKKS itu sebelum ke tujuan ya. PKKS itu tidak ubahnya seperti PK atau penilaian kinerja guru. Penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru-guru yang ada di sekolah yang bersangkutan. Kalau gurunya saja dinilai, demikian pula untuk kepala sekolahnya juga dinilai. Artinya supaya kinerja kepala sekolah, kinerja guru semakin tahun akan bisa semakin bagus, semakin meningkat. Murid juga dinilai kan Pak ya? Murid pun juga dinilai oleh Bapak Ibu guru. Ini bisa dilakukan penilaian setiap tujuan pembelajaran maupun beberapa tujuan pembelajaran yang saat ini itu dikenal dengan penilaian sumatif 1, sumatif 2 hingga ada penilaian semesteran atau penilaian akhir tahun. Jadi tidak hanya murid saja yang dapat rapot, nanti gurunya juga ada rapotnya. Seperti itu. Kepala sekolah juga demikian, gitu ya Pak ya? Iya, kemudian terkait dengan tujuan ya untuk tetap memelihara, meningkatkan kualitas sekolah, kualitas kepala sekolah yang dalam hal ini termasuk guru-guru, sehingga itu akan bisa tetap terjaga, bisa meningkat dan terus menerus untuk tetap meningkatkan kualitas dan mutu sekolah maupun mutu pendidikan dan mutu pembelajaran. Itu yang utama. Seperti itu. Berarti memang tujuan dari PKKS sendiri itu memang banyak hal dan juga memiliki dampak signifikan ya Pak. Dari sekolah-sekolah yang memiliki penilaian yang bagus misalnya itu.
mungkin ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang kesan dan pesan Ibu. Kan Ibu sudah melihat nih beberapa dimensi 1, dimensi 2, dan sampai 4 ya Bu ya. Dan juga melihat sekeliling lah secara sekilas. Nah, menurut Ibu dan Bapak, pesan dan kesan terkait dengan SMA Negeri 1 Turen ini seperti apa sih? Mungkin dari Ibu atau Bapak? Terima kasih. Kesannya cukup menyejukkan, indah, dan semakin lama SMA Negeri 1 Turen semakin terdepan dan unggul. Oh iya Pak. Kemudian kalau dilihat dari sisi dokumen, hampir semua dokumen sudah cukup bagus, sudah terpenuhi, walaupun ada beberapa dokumen yang memang harus diperbaiki. Oh iya. Kan dokumen itu merupakan sebuah jejak sejarah, merupakan sebuah bukti adanya suatu kegiatan. Mudah-mudahan ke depan sekolah ini semakin mentradisikan kegiatan-kegiatan yang meninggalkan sebuah dokumen atau jejak-jejak sejarah itu. Seperti itu. Lalu dari Ibu mungkin bisa disampaikan kesan dan kesannya. Prinsipnya ketika kita melakukan sebuah proses, ini untuk Mas dan Mbak yang pintar ini ya. Prinsipnya apa yang kita lakukan itulah yang harus kita tulis. Dan apa yang sudah kita tulis itulah yang harus kita lakukan. Sehingga ada sebuah proses yang menguatkan antara yang diprogramkan dengan yang dilaksanakan, kemudian yang dilaksanakan dievaluasi untuk kemudian dijadikan rencana tindak lanjut ke depannya. Sehingga pengembangan sekolah ini terus-menerus berkesinambungan. Dan kesan saya tadi, di sekolah ini sudah luar biasa, sudah melaksanakan itu terutama di pengembangan guru dan kepala sekolahnya. Nah, itu akan berdampak pada prestasi siswa yang semakin luar biasa kan ya, kita sudah merasakan. Sehingga dari sana tadi kesannya kita sudah buat nilai dan predikatnya amat baik untuk kinerja kepala sekolah dan tim, tentunya tim ya, karena kepala sekolah ini sebuah figur leadership yang akan memandegani semua guru dan sekolah atau siswa yang ada di sekolah ini. Jadi itu kesannya luar biasa. Demikian juga Pak Pi tadi menangkap masih ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan terkait dengan perkembangan kurikulum yang semakin berkembang ya ini ya, ada rapot pendidikan dan sebagainya, perubahan-perubahan itulah yang harus kita kejar untuk saat ini, karena kita tidak boleh tertinggal informasi sedikit pun, semuanya sudah berganti dengan cepat. Nah, kita harus selalu menyesuaikan itu saja. Terima kasih Bu dan Bapak atas jawaban yang mungkin luar biasa dan juga bisa langsung straight to the point dengan pertanyaan saya berikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada saran dan mungkin kritik yang bisa Ibu sampaikan mengenai program-program kerja yang berada di SMA Negeri 1? Selain dokumen yang mungkin tadi sudah di headline ya, second itu. Satu yang saya perlu sampaikan, berbagai macam program yang dilaksanakan wajib dibudayakan refleksi. Baik oleh nanti siswa, guru maupun kepala sekolah. Karena dari refleksi itulah kita bisa mengembangkan sekolah ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, guru-guru itu di sini guru-guru hebat, guru-guru kalian itu. Nah, pastinya ketika guru-guru ini hebat, kata Pak Pi meninggalkan jejak-jejak. Kalau saya bukan jejak sejarah, tapi jejak karya. Nah, karyanya itu yang ada di angan-angan perlu ditulis dalam bentuk buku, dalam bentuk karya inovasi, dalam bentuk berbagai macam karya ilmiah. Karena guru itu kan memang pekerjaannya, keprofesionalnya itu secara ilmiah ya. Itu perlu dibudayakan lagi sehingga bisa menjadi teladan contoh bagi para siswanya untuk selalu berprestasi, menuliskan atau menorehkan atau mewarnai dunia ini dengan karya-karya beliau. Itu saja.
selama ini karya beliau ada di kepala. Karena semuanya itu sudah kreatif tapi sekali. yang jelas tidak ada program yang sulit untuk dicapai. Betul. Ya. Yang terpenting adanya kerjasama, kemudian meningkatkan kolaborasi dan gotong royong semua warga yang ada di sekolah. Ya. Harus kompak, teamwork yang bagus, pokoknya gitu ya. kompak lah, seperti itu. Dan bekerja sama. Gitu. Ya, berarti memang untuk mencapai sebuah program yang memang terlaksana dengan baik tentunya membutuhkan sebuah kompeten dan juga teamwork ya Bu ya, dengan sangat terkoordinasi sehingga membuat program-program yang seharusnya itu mungkin biasa-biasa saja bisa lebih bagus kembali dan bisa lebih berkembang seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Rasya? Tidak ada. Tidak ada, bisa. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir. Saya mengucapkan terima kasih atas Bapak dan Ibu penilai yang sudah memberikan kesempatan untuk menjawab dan memberikan waktu untuk menjawab. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Mudah-mudahan sukses untuk Anda berdua. Kalian berdua. Semakin lama akan bisa semakin. Terima kasih Pak. Dan semua saran yang mungkin diberikan dan mungkin kritikannya akan kami coba implementasikan dan pertimbangkan di sekolah kami sehingga bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi kami juga agar sekolah ini bisa menjadi lebih baik. Sekian dari kami akhiri untuk podcast pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.